What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Konten daily review kita kali ini akan membahas perwakilan Taiwan di Oscar 2023. Film ini bisa dibilang paling unik di antara film lain yang pernah kita review. Film ini berjudul Goddamn Asura dan pertama kali rilis pada tahun 2021. Untuk kali ini, ia memasukkan sentilan magisnya itu ke dalam sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata. Beberapa tahun silam di Taiwan pernah terjadi aksi penembakan di sebuah keramaian. Nah, peristiwa ini kemudian diubah ke sebuah film dan jadilah film yang berjudul Goddamn Asura. Secara umum, film ini dibagi menjadi 3 babak. Babak yang pertama langsung tanpa basa-basi menunjukkan event utama. Event utamanya adalah aksi penembakan oleh Jan Wen di sebuah pasar malam. Aksi penembakan secara random ini ternyata dilakukan pada malam ulang tahunnya yang ke-18. Nah, babak pertama ini juga menunjukkan karakter-karakter lain yang kebetulan berada di pasar malam tersebut saat penembakan itu terjadi. Alih-alih terburu-buru mengeksplorasi ketegangan lebih jauh sejak awal babak, film ini justru down dulu. Kita diberikan kesempatan untuk kenalan dengan semua karakter penting di pasar malam tersebut. Mulai dari jurnalis, pegawai negeri, hingga ke pelajar, masing-masing membawa ketidaknyamanan di dalam hati mereka. Si pelajar yang alkoholik, si pegawai negeri yang tidak menyukai pekerjaannya, dan masih banyak lagi bagaimana penggambaran karakter yang hadir di tempat tersebut. Semua masalah hidup mereka ternyata menempatkan mereka di satu tempat di sebuah pasar malam ketika Jan Wen selaku penembak akan beraksi. Jan Wen sendiri melakukan penembakan secara random karena depresi. Ayahnya ingin ia kuliah di luar negeri, tapi ia tidak mau. Sedangkan ibunya ini sangat sibuk dan hanya memberikan materi, sementara yang ia inginkan adalah sebuah perhatian. Jadi pada intinya, semua tokoh yang hadir di pasar malam tersebut kebetulan memiliki masalah hidup mereka masing-masing yang juga intinya adalah sama-sama depresi. Film kemudian dilanjutkan ke babak kedua, di mana ini adalah kejadian setelah penembakannya. Di mana babak kedua ini menceritakan kejadian setelah penembakan. Di sini kita akan melihat perasaan korban, saksi, dan juga keinginan Jan Wen untuk dihukum mati saja setelah melakukan penembakan itu. Berbagai pikiran liar muncul di kepala masing-masing karakter, bagaimana kalau mereka melakukan hal lain hingga membuat keputusan yang berbeda. Ruang blur antara realita dan juga alternatif reality mulai terbentuk di momen ini guys. Babak kedua ini menjadi pengantar untuk babak ketiga yang sangat epik. What if adalah konsep yang dikembangkan di babak akhir. Di babak ketiga ini kita akan diperlihatkan bagaimana jika hidup ini seperti video game yang memiliki tombol reset. Bagaimana jika karakter-karakter ini bisa mengulang hidupnya dan membuat keputusan yang berbeda? Apakah mereka akan tetap berada di pasar malam saat penembakan itu terjadi atau tidak? Nyatanya tidak ada tombol reset di dalam realita kehidupan. Secara keseluruhan menurut kita ini adalah sebuah karya film yang luar biasa. Kita sebagai penonton seperti diberi ruang opsi, segala kemungkinan ditampung dan diberikan kesempatan. Meski pada akhirnya keputusan karakterlah yang menggerakkan ceritanya bagaimana dari awal sampai akhir filmnya. Secara visual film ini sangat keren, ada beberapa kamera movement yang sangat apik, scoring yang membawa kita ke dimensi berbeda, sangat cocok dengan feel filmnya. Terutama untuk tone warna dari film ini memberikan perbedaan di setiap babaknya. Jadi benar-benar terasa kalau film ini dibagi menjadi 3 bagian, which is good. Untuk interaksi antar karakter sesuai dengan porsinya, screen time yang pas dan juga dialog yang tidak berlebihan, alur cerita yang mempermainkan imajinasi dengan konsep what if tadi adalah kekuatan utama dari film ini. Sejak awal sudah langsung ke inti cerita adalah pilihan yang tepat untuk menjaga penonton tetap di tempat duduknya. Pesan yang disampaikan lewat film ini sangat relate khususnya kalian anak muda yang mungkin nggak mikir panjang sebelum mengambil keputusan. Tidak hanya untuk anak muda, film ini juga relate dengan orang tua yang tidak mikirin kemauan anak saat membahas tentang masa depan. So jelas film ini mewakili banyak kalangan, profesi, dan juga perasaan mereka. Di akhir review kita memberikan skor 9 dari 10 untuk film satu ini. Goddamn Asura menyabet penghargaan dalam ajang Golden Horse Film Festival. Di Taiwan sendiri, film ini sudah sukses di setiap ajang-ajang film festival. Prestasi itu yang membuat Taiwan memasukkan Goddamn Asura sebagai perwakilan negaranya untuk Oscar 2023. Nah, buat kalian semuanya yang suka dengan drama psikologi, maka film ini wajib buat kalian tonton. Goddamn Asura sudah tayang di aplikasi streaming Klik Film. Silakan download dan juga berlangganan untuk menikmati sajian film berkualitas dengan harga murah dan legal pastinya.
Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian punya rekomendasi film lain untuk kita review, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian tahu jika kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.